Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kalian semoga selalu tetap semangat ya untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe silakan subscribe, like, dan share. Oke anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang karakteristik letak geografis negara-negara di Asia Tenggara. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ya materinya, yaitu tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Masih materi kelas 6 ya, di tema 1, subtema 2, muatan ilmu pengetahuan sosial. Tahukah kamu, kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Begitupun dengan kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Indonesia. Negara yang sebagian besar penduduknya adalah petani ini, maka negara Indonesia disebut dengan negara agraris. Karena bermata pencaharian petani, pekebun, dan pekerja kantoran, serta buruh. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia sangat banyak ya anak-anak. Yang pertama, di daratan rendah ada padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Sedangkan dataran tinggi menghasilkan teh, kopi, kina, cangkih, dan kelapa. Sedangkan di pesisir pantainya menghasilkan ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Sedangkan penghasil hutannya yaitu ada kayu jati, rotan, dan karet. Sedangkan di barang tambangnya ada minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, emas, dan lain-lainnya. Negara yang kedua adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, mata pencahariannya diantaranya yang pertama adalah pertambangan, buruh industri tenun dan logam, dan petani. Sumber daya alam yang dihasilkan di negara Brunei Darussalam yaitu hasil bumi utama negara Brunei Darussalam, yaitu minyak dan gas bumi yang menyumbang 40% pendapatan negara. Sedangkan hasil pertanian masyarakat Brunei Darussalam yaitu ada padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di daratan rendah. Yang ketiga adalah negara Filipina. Di negara Filipina, penduduknya sebagian besar bermata pencaharian. Yang pertama adalah petani, kedua pekebun, ketiga bidang jasa. Hasil sumber daya yang didapatkan oleh negara Filipina yaitu sumber daya alamnya di daratan rendah menghasilkan jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Sedangkan perkebunannya menghasilkan tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Negara Kamboja. Sebagian besar penduduk negara Kamboja bekerja sebagai yang pertama adalah petani, pekebun, dan petambak. Sumber daya alam dari negeri Kamboja, pertanian menghasilkan padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Sedangkan perkebunan dihasilkannya karet dan tembakau. Dan perikanan menghasilkan budidaya ikan air tawar. Berikutnya adalah negara Laos. Negara Laos penduduknya sebagian besar bermata pencaharian petani, pekebun, penelayan, dan penambang. Sementara sumber daya alam yang terdapat di negara Laos dari pertanian
penghasil padi, jagung, dan tembakau. Dari hutan menghasilkan kayu jati. Dan yang ketiga ada Sungai Mekong, kaya akan ikan kamper dan ikan pers. Perbukitan terdapat tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia adalah negara yang paling terdekat atau bertetangga dengan Indonesia. Sebagian besar negara Malaysia bermata pencaharian petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam yang terdapat di negara Malaysia diantaranya yang pertama adalah dari hutan menghasilkan kayu dan karet. Penghasil karet terbesar di dunia adalah di negara Malaysia. Dan di pertambangannya menghasilkan timah, perkebunannya menghasilkan kelapa, tembakau, teh, dan lada. Selanjutnya yaitu negara Myanmar. Negara ini sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani, pekebun, penambang, dan juga di negara Myanmar ini menghasilkan sumber daya alamnya dari pertanian dan perkebunan menghasilkan teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Sedangkan barang tambangnya ada gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Selanjutnya ialah negara Singapura. Negara terkecil di Asia Tenggara ini termasuk negara yang maju sehingga mata pencahariannya bukan dalam sektor pertanian. Mata pencahariannya di negara Singapura penduduknya kebanyakan dari bidang jasa dan buruh. Sedangkan sumber daya alamnya industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Sedangkan dari industri pengolahan karet ada timah dan minyak dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah negara Thailand. Ya, negara yang mempunyai julukan Gajah Putih ini sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Untuk sumber daya alam yang terdapat di negeri Thailand, yang pertama dari sektor pertanian menghasilkan padi, tebu, tapioka, dan yute. Perkebunan karet dan kayu jati, barang tambang ada batu bara, timah, dan gas alam. Perairan berbagai jenis ikan dari Sungai Mekong, Teluk Siam. Negara terakhir adalah negara Vietnam. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Vietnam yang pertama ialah petani, pekebun, penambang. Dan sumber daya alam yang terdapat di negara Vietnam yaitu dari sektor pertanian dan perkebunan menghasilkan padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Dan negara Vietnam merupakan negara yang pengekspor beras terbesar ketiga. Dari segi hutan menghasilkan kayu jati dan bambu. Sedangkan dari industri ada bahan makan, pengolah makanan, dan tekstil. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita membahas tentang sektor perekonomian di negara Asia Tenggara. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bisa membantu kalian untuk dalam belajar di rumah. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.